Yesus makan ikan goreng. Aku juga makan ikan goreng. Itu menunjukkan keberadaannya. Itu membuktikan bahwa dia Nabi ada. Elia juga belum mati. Gus Andi, Pak Lamsen, Nabi Elia juga diangkat. Pokoknya Yesus itu tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, tidak bisa. Kalau udah pakai pokoknya mana adil nih? Kalau udah pokoknya udah kayak cewek lagi merajuk nih. Ini siapa bisa cewek lagi menjelaskan merajuk gitu juga dia. Pokoknya. Siapa yang bisa menjelaskan? Memang tidak ada yang bisa menjelaskan. Dia inilah Pak. Datang jadi manusia. Gimana? Once again, I try. Dengan saya tidak bisa. Jangan tanya itu. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu menjelaskan keajaiban Yesus itu, tidak mampu. Karena itu ajaib. Nah, jangan ditanya itu. Nggak boleh. Kalau kamu tanya tentang saya, bisa saya jelaskan. Kamu tanya tentang Muhammad, bisa saya jelaskan. Muhammad sudah mati dikubur sekarang dan tidak bangkit-bangkit. Tapi kalau Yesus sungguh sangat ajaib, tidak bisa saya jelaskan. Kok bisa hidup sampai sekarang? Tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Iya. Kalau Pak Lamsen bisa manusia tidak bisa. Kalau Pak Lamsen nggak bisa jelaskan, ngapain Pak Lamsen ngajak diskusi, mencoba memahamkan kita? Saya nggak ngajak diskusi. Masalah Yesus itu tidak bisa dijelaskan oleh otak dan logika manusia. Karena itu ajaib. Tidak bisa. Loh. Ya, habis Pak Lamsen kalau dengan Allah gampang. Allah itu cuma satu. Tinggal dari mana nggak tahu. Nggak pernah mendatangi manusia. Itu enggak, gampang. itu sebenarnya. Tapi kalau Tuhannya Alkitab itu mendatangi manusia dengan cara menggunakan sifat kemanusiaan. Dia kembali ke surga. Nah, gini loh. Itu hebatnya Tuhan Alkitab itu. Tidak sama dengan Tuhan Al-Quran. Gini loh, ini tadi sebenarnya nggak mau diskusi soal itu, Lamsen. Ya. Soal si Udin. Kalau soal Yesus, jangan ditanya tentang kepada saya. Kepada siapapun tidak akan ada orang mampu menjelaskan siapa Yesus itu, bagaimana bentuknya, apa zatnya, apa bahannya. Tidak ada manusia yang mampu menjelaskan itu, Gus Handi. Oleh karena itu, stop bertanya tentang diri Yesus. Enggak loh Pak Lamsen yang mengkabarkan kok. Makanya jangan tanya-tanya tentang Yesus. Jangan tanya-tanya tentang Yesus. Tanya ajarannya apa. Itu aja. Kalau mengenai dirinya, tidak akan bisa. Tidak ada manusia yang mampu menjelaskan itu. Enggak, sebenarnya aku nggak mau niat diskusi saat ini, enggak Pak Lamsen. Soalnya Pak Lamsen diskusi, udah dua senjata utamanya, ajaib, dan jangan gunakan ajaib. Itu enggak. Memang itu. Enggak. Mau apa lagi? Ya enggak ada diskusi. Loh. Tidak ada manusia yang sama dengan Yesus. Tidak ada yang sama. Udin, kembali ke si Udin Pak Lamsen. Tunggu, sama Gus Andinya nggak ada yang sama. Coba cari, ada yang sama kayak Gus Andi nggak? Nggak ada juga. Jangan kan Yesus. Siapa? Gus Andi mati nanti. Jadi busuk, Gus Andi itu. Kalau Yesus kan pernah mati. Tapi kan bilangnya nggak ada yang sama, bukan masalah dia mati, cuman nggak ada yang sama kayak Gus Andi. Kalian ngomongnya ada yang sama. Tapi bangkit hidup sampai sekarang. Tidak ada yang sama seperti Yesus, tidak ada yang sama. Tidak ada makan goreng. Yesus makan ikan goreng. Aku juga makan ikan goreng. Itu menunjukkan keberadaannya. Itu membuktikan bahwa dia Nabi Elia juga belum mati. Gus Andi, Pak Lamsen, Nabi Elia juga diangkat. Pokoknya Yesus itu tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, tidak bisa. Kalau udah pakai pokoknya mana adil nih? Kalau udah pokoknya udah kayak cewek lagi merajuk nih. Ini siapa bisa cewek lagi merajuk gitu juga dia. Pokoknya. Siapa yang bisa menjelaskan? Memang tidak ada yang bisa menjelaskan. Dia inilah Pak. Datang jadi manusia. Gimana bisa itu? Dari mana? Siapa yang bisa memahami itu? Nggak ada yang bisa pahami itu. Diskusi, kalau Pak Lamsen mau diskusi, kapan-kapan biar Bang Jul siapkan oktagon. Sekarang aja. Ini kalau masalah Yesus jangan didiskusikan. Tidak mampu manusia mendiskusikan Yesus. Tidak ada yang tahu. Dia itu ajaib. Dari mana Pak Lamsen tahu dia ajaib? Pernah Pak Lamsen lihat gitu? Pesulap juga ajaib. Sekarang dia di surga. Apa nggak ajaib? Kata siapa? Kata siapa Pak Lamsen? Loh. Siapa? Dia di surga. Tertulis di Alkitab. Bohong itu, nggak ada yang lihat kok, nggak ada saksi mata sekarang. Masa nggak ada yang lihat?
Sejarah Enggak. orang Yahudi itu yang menyelipkan dia siapa? Orang Yahudi. Luga yang kan? lihat. Tunggu lu, yang lihat dia di surga Luga. Jadi Aku nggak penulisnya percaya sama banyak. Luga. Jadi mau gimana? Penulisnya aku percaya? banyak, penulisnya banyak, artinya saksinya banyak. Tidak seperti Ini- Muhammad, nggak tahu siapa saksinya si Muhammad itu. Di gua Bentar, Hira bentar, lah, bentar. Isra Mi'raj lah nggak tahu. Entah bagaimana itu Isra Mi'raj. Nggak ada yang bisa Malam- dijelaskan kok. Isra Mi'raj itu tidak bisa, tidak ada masuk akal. Tidak, Gini, Malam. tidak ada saksinya. Jadi Nggak, gini loh. itu Sandi, jangan tanya tentang Tuhan kami itu Yesus itu. Tidak ada manusia yang mampu menjelaskan itu. Enggak, gini loh. Kalau tadi Pak Lamson bilang ada penulis yang menuliskan Yesus di surga. Memang penulisnya itu ikut terbang ke surga sana, tak? Ada enggak yang ikut terbang ke sana? Orang terbang Ada? sana. Loh, nulisin orang ada di surga, orang yang nulis ikut ke surga enggak? Kan murid-muridnya ada yang bercerita dari mulut ke mulut. Bagaimana Lah, sih? Ya. Lah, yang bercerita itu ikut terbang ke surga atau enggak? Lo ngapain dia ikut terbang ke surga? Iya, mastiin lah. Contoh, Pertanyaan biar aku ngomong konyol dulu. nama itu Gus Andi. Itu bukan pertanyaan. Itu pertanyaan konyol. Gini Pak Lamsen, ada. contoh nih. Tunggu, gantian dulu Pak Lamsen. Aku ngomong bentar aja. Misal contoh nih, Gus Andi bilang sama aku, ya, Ya. aku besok mau ke Surabaya. Jadi besok kalian jangan datang ke rumahku. Aku mau ke Surabaya, dia bilang. Terus besok aku ke rumah dia gitu kan. Gus Andi udah nggak ada di rumah. Terus aku bilang sama kawan-kawan, ya, aku bilang sama Bang Ali Musa, Gus Andi udah berangkat ke Surabaya. Padahal Gus Andi lagi selingkuh dia ke Bali, nggak ada ke Surabaya dia, ke Bali dia selingkuh, ya. Gimana ceritanya aku bisa memastikan dia ke Surabaya? Karena kan sebenarnya aku nggak lihat. Jadi kesaksian aku tuh belum bisa dikatakan valid. Karena Gini, Bang Sul. kenyataannya Gus Andi ke Bali dia. Gini, biar tak ajarin ini kakekku ini. Gini, Pak Oke, Lamson. siap. Aku diam aja. Kalau yang namanya kualitas saksi itu Pak Lamson harus testimoni de auditu. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Lah, kalau orang menuliskan seseorang ada di surga, memangnya orangnya di surga enggak? Tunjuk satu saja sahabat Yesus yang ikut terbang ke surga, entah pakai baling-baling bambu untuk gimana. Siapa yang pernah ikut ke surga Pak Lamson? Satu Sandi. saja. Saya tidak bisa jawab pertanyaanmu itu. Pokoknya begini, Gus Andi. Penulis tentang Yesus di kitab suci kami itu ada 4 orang. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu. Itu Ya. sudah cukup saksi. Dan murid-murid Yesus yang menceritakan kepada mereka. Mereka mencari saksi yang ahli mata, Ya. saksi mata. Murid-muridnya menyaksikan Yesus naik ke surga. Walaupun katanya ke langit, pokoknya nggak ada di dunia ini lagi. Yesus berkata, saya pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Itu kata Yesus. Iya. Jadi, orang bedakan dengan Muhammad. Loh, Bedakan dengan jangan Muhammad. Beda jauh lah. Aduh. Jangan pindah dulu. 4 orang atau 500 orang itu saat menyaksikan itu kakinya masih nginjek bumi atau dia ikut terbang sampai ke surga sana. Saya tidak peduli. Banyak orang menuliskan tentang Yesus. Di luar Alkitab juga ada. Jadi artinya peristiwa Yesus di bumi ini pernah ada. Sudah cukup itu. Itu kalau di dunia hukum di persidangan ditolak saksi-saksi yang kayak gitu Pak Lamson. Terserah kamu lah, kamu tolak. Kalau bagi saya tidak. Saya masih percaya itu. Daripada menerima Muhammad. Apa positif Muhammad? Bohong semua. Nggak ada buktinya. Penulisnya cuma dia sendiri. Jadi kamu Assalamualaikum. bandingkan dengan Quranmu itu Gus Andi. Bandingkan dengan Quranmu beritanya. Jangan samakan dengan Alkitab. Alkitab banyak penulisnya. Ya. Enggak, sebelum kemana-mana itu fix ya. Enggak ada yang ikut terbang ke surga ya Pak Lamson. Saya tidak peduli itu. Penulisnya banyak. Penulisnya banyak. Cukup itu aja. Itu bukti bagi saya bahwa dia itu pernah ada di dunia ini. Entah ke surga, entah kemana saya nggak tahu. Pokoknya tulisan mereka hampir sama menuliskan tentang Yesus pernah mati tersalib dan tidak ada di Entah dunia ini kemana. lagi dia. Dan Ya, entah pasti. kemana. Lo nggak tahu lah. Pokoknya saya percaya kepada lebih daripada tulisan satu orang. Daripada sendiri. Berarti Muhammad. perkataan saya Apa benar. Muhammad? Jadi, Berarti perkataan saya yang lalu-lalu ini benar. Kami Jadi beda oten jauh, simpel. Jadi Cukup kita orang dulu kamu permanen. salahkan, kita sendiri kamu nggak periksa. Jadi gue sendiri begitu. Biarlah Alkitab seperti itu. Biarlah Al-Quran seperti itu. Jangan saling menyalahkan. Wong aku nggak pernah Ya, mau terserah.
Kamu tidak percaya kepada tulisan orang banyak, ya terserah kamu. Jangan kamu saling menyalah-nyalahkan kita ini, tidak. Cuma saya tidak percaya kepada Al-Quran karena penulisnya hanya satu, sumbernya cuma satu. Kalau Alkitab banyak penulisnya, aku itu saya. Ya, aku itu bahkan Pak Lamson. Jadi jangan kita saling menyalahkan. Saya tidak mau salahkan Al-Quran. Saya mana mau salahkan Al-Quran. Jadi kamu nyalahkan Alkitab. Terserah kamu. Kalau kamu tidak percaya, jangan ikutin. Memang Alkitab itu salah. Memang Alkitab itu salah. Dari peristiwa penyaliban pun tidak jelas jam berapa. Ya, jadi banyak ayat-ayat yang bohong di situ. Hei, sini saya belain Opung Lamsen. Ya, peristiwa penyaliban itu yang benar, ada kok yang menulis jam 3. Saya sekarang di pihak Pak Lamsen. Tapi masalahnya jam apa yang dipakai? Jam pasir, jam digital, jam analog. Waktu itu udah ada jam nggak? Aduh, jadi OTN itu cukup betul. Saya pernah berkata bahwa jadi OTN itu cukup simpel, cukup dungu permanen. Itu jamnya itu. Namanya penulis itu macam-macam caranya untuk menjelaskan supaya manusia bisa mengerti. Jam 3 bagi orang Yahudi, jam berapa di internasional? Kamu tidak mengerti. Jam 3 ya versi sana, jam 3 versi sana, kita tahu itu. Anything jam 3 internasional, yang pasti dia mengatakan angka jumlah jam 3. Jam itu udah ada jam 3 analog angka. Di Israel sana masuk akal banget. Itu jam 18 sore. Jam 18 perubahan tanggal loh, bukan jam 24, jam internasional. Jadi penulis itu ada yang menggunakan jam internasional, ada yang menggunakan jam orang Yahudi. Itu yang kamu tidak pahami, sehingga kamu salahkan. Lalu Yudas itu mati gantung diri atau mati jatuh telungkup, Bapak Lamsen? Untuk apa cari-cari seperti ituan? Apa aja? Penulisnya 4 banyak, tapi nggak ada yang kompak, Pak Lamsen. Tidak ada artinya itu, tidak ada artinya itu. Beli tanah darah itu nggak akurat. yang membeli. Tidak bisa mengerti ajaran Alkitab itu, tidak bisa. Ya, Alkitab benar itu sudah perkataan saya. Jadi OTN cukup simpel. Memperbaiki cukup punya ilmu kedunguan. Jadi kamu itu permanen mungkin. Alkitab. Tidak bisa seperti itu mempelajari Alkitab. Ya, saya tidak mau ngikutin kamu. Tidak. Apa ajaran Alkitab? Mau diarahkan kemana manusia itu? Itu yang penting. Jangan kita mencari-cari kesalahan Alkitab. Ya, coba. Yesus itu selama hidup, ketika dia bersyukur dan berdoa, doa pada siapa, Pak Lamsen? Sama Opung. Dia akan guru saya, teladan saya. Ya, dia mengatakan sifat kemanusiaan, dia sebagai guru, sebagai teladan. Dia berdoa kepada Tuhan, Bapa di surga. Dia katakan Bapa di surga. Saya tidak tahu, tidak bisa jelaskan itu. Cara dia untuk mengajar saya berdoa. Jadi jangan tanya berdoa kepada siapa ya, Pak? Pencipta langit bumi dan segala isinya. Siapa penciptanya? Dia sendiri juga. Itu yang datang ke dunia ini. Jadi, makanya tidak mampu manusia, otak manusia memahami itu. Tidak mampu, apalagi Islam tidak mampu memahami itu. Iya. Kalau Yesus berdoa pada Bapaknya, kalau Pak Lamsen mengaku sebagai pengikut Yesus, Pak Lamsen doanya pada siapa? Loh, dia Bapak saya. Supaya saya mengatakan Bapak di surga. Dia mengatakan Bapak di surga, saya juga ikut itu. Namanya teladan. Ada Bapak saya ya. Contoh, iya Bapak saya, Bapak pencipta langit bumi dan segala isinya. Itu Bapak kami. Berarti nggak doa ke Yesus? Berarti nggak boleh doa ke Yesus? Loh, memang itulah ajarannya. Dia mengajarkan seperti itu, saya berdoa begitu juga. Bapak kami dalam surga. Ya Bapak kami dalam surga, saya juga mengatakan Bapak kami dalam surga. Kan sudah contoh itu. Diberikan teladan. Kok nggak berdoa sama Yesus? Gampang belajar Alkitab kami itu, gampang. Yesus itu mengajarkan kemanusiaan supaya bisa jadi teladan bagi saya. Cukup dulu permanen ya Pak. Kami dalam surga. Bukan berarti dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Dia berdoa mengajari saya supaya saya mengatakan Bapak kami dalam surga. Begitu Bu Sandi. Iya. Oke, terima kasih. Loh. Mau kemana? Sudah? Jadi Alkitab kami itu gampang dipahami, gampang. Jadi jangan dipersulit lah. Jangan buat pertanyaan-pertanyaan yang Lamsen terakhir ini, asli terakhir ini. Berarti Yesus Bapaknya itu derajatnya tinggi siapa Pak Lamsen? Nah,
Saya tidak tahu itu. Dia mengajari saya, begini kamu berdoa ya alam sen ya. Bapak kami dalam surga, datang kerjaanmu, jadilah kenapa di bumi. Jadi saya berdoa seperti itu. Kan teladan contoh. Jangan saya tidak mau tanya itu. Saya akan jawab. Alkitab tidak mengajarkan itu. Yang ajarkan Alkitab adalah moralmu itu perbaiki. Bukan masalah itu. Jadi pertanyaanmu ngaur. Apa orang situ sendiri berkata, Bapak lebih besar daripada aku, Bapak Pendeta Lamsen. Anda ini ngarang aja dari tadi ya. Ya harus seperti itulah supaya bisa memberikan contoh kepada manusia, bisa mengajari manusia. Kalau dia sama dengan Tuhan sama di bawah sifatnya itu ketuhanan, ya tidak bisa kelihatan dan tidak bisa mengajar. Lebih tinggi siapa? Bukan bagaimana mengenakan ini kemanusiaan. Yesus dan Bapaknya siapa sendiri. Ketuhanannya ditinggalkan, dipakai kemanusiaannya yang kita tidak pahami. Sampai ketawa semua Musa ini karena dia tidak saklar Tuhannya dinonaktifkan sebentar. ngerti ajaran Alkitab itu. Sudah on off lah. Ada Tuhan Pak Lamsen apa ajaran Quran? Coba ajarkan dulu kepada saya. Itu yang penting. Jangan menyalahkan Alkitab saya. Ajarkan kebenaran Al-Quranmu supaya saya bisa jadi mualaf. Itu yang penting. Jangan menyalahkan Alkitab, menyakiti orang. Ya. Ajaran Al-Quran. Musa Channel. Kamu bisa lihat apa kamu tahu aja. Bapak Pendeta Lamsen Ini nggak bertabrak lagi nih, sudah dirasuk Roh Kudus nih kayaknya orang. Itu nggak ngerti. Ajar Anda sudah kena diabetes jadi tidak perlu mualaf dah. Saya paham dan saya bisa mualaf. Kalau cara kamu untuk jalan-jalan, ini udah nggak bisa berhenti lagi ini, sudah kerasukan Roh Kudus kayaknya. Al-Quran makin jauh saya. Iya, terus terang aja. Islam ini salah semua ini. Tunggu. Biar adil. Lamsen sih. Mau ngomong Pak Lamsen kerasukan Roh Kudus. Bagaimana? Tunggu. Ya, Ya, satu-satu dulu. Ini orang tua loh. Jadi Ini kamu orang tua bersalahan semua. Islam bersalahan semua itu. Kalau mau benar kamu cari orang jadi mualaf, ajarkan kebenaran Al-Quranmu. Jangan menyalahkan kitab orang lain. Makin jauh. Saya tidak mau ajak Anda masuk Islam, Bapak Pendeta. Anda sudah terkena diabetes, jadi tidak perlu lagi. Nah, sudahlah. Anda tetap aja di agama Anda. Tidak usah perlu masuk. Masuk Islam tidak perlu. Tidak perlu. Anda sudah kena diabetes. Jangan saling menyalah-nyalahkan. Saya tidak mau menyalahkan Al-Quran karena saya baru lahir kemarin. Kamu ini baru lahir kemarin mau coba menyalah-nyalahkan Alkitab saya. Dari mana jalannya? Di satu sisi dia bilang, makanya dia bilang salah. Bodoh semua caranya itu apa? Dakwah itu salah, caranya itu salah. Dakwahmu itu salah. Dakwakan ajaran Al-Quranmu itu dengan baik, dengan lembut. Maka tidak ada rasa sakit hati. Kalau caramu menyalah-nyalahkan Alkitab, buat pertanyaan-pertanyaan bukan-bukan, makin sakit hati orang Kristen, makin benci kepada Islam, makin menjauh. Jadi, diskusi Lamsen. Enggak juga, buktinya saya mualaf. Saya lebih senang kepada kamu, Gus Andi, makin sayang kepada kamu. Ajarkan ajaran kebenaran itu, ya, yaitu Al-Quranmu. Buktikan kebenarannya. Jangan menyalah-nyalahkan Alkitab. Dari dulu kamu sudah menyalahkan Alkitab. Semua ini para mualaf-mualaf apa ini nggak tahu mengajarkan Al-Qurannya apa. Sudah jelas-jelas kamu mualaf ini tidak tahu ajaran Al-Quranmu. Buktinya tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada kami. Gini lah, namanya juga diskusi, itu pasti ada perbedaan pendapat. Kalau jangan menyalahkan kita orang lain, menyakitkan orang lain. Diskusikan Al-Quranmu itu. Begitu. Jadi artinya kamu tidak pernah dan tidak tahu Al-Quran itu bagaimana ajarannya. Buktinya ini kapan giliran orang lain, Bang? Ya, itu buktinya. Kalau mau saya itu beda, Bang. Gampang saya ajarkan. Makanya saya jawab terus. Ya, jadi semua mualaf ini salah total. Loh, kayak gini. Semua ini merasa hebat. Ternyata kosong, tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Artinya dia tidak mengerti ajaran Al-Qurannya. Loh, kata siapa? Ya, kata saya. Buktinya nggak pernah kamu ajarkan Al-Quran. Mana saya tahu Al-Quran? Kamu ajarkan Alkitab terus. Kamu salah-salahkan Alkitab saya. Itu Gus Andi. Jadi saya makin benci, makin menjauh dari Islam. Itu gini loh, Lamsen. Iya, saya makin jauh dari Islam, makin benci kepada Islam kalau cara-cara seperti ini. Karena pertanyaan yang ngaur, ajarannya Tunggu lu. Iya. Pak Lamsen, aku tertibkan dulu bentar ya. Ini kan rame.
kita ngomongnya tuh biar ada ganti-gantian juga ya. Shalom Iya. buat Bang Bob dan assalamualaikum buat Ustadz Filipus, sama tadi ada Lamsen Naibahu palsu, saya nggak tahu siapa tuh ya. Terus saya mau bilang gini, kita ngomong ganti-gantian biar tertib. Kan Pak Lamsen sering bilang nih, saya nggak mau lagi lah sama Bang Zuma. Dia bilang ya, Zuma itu Iya. ngomong nggak kasih ke saya kesempatan. Dia ngomong Betul. terus, saya nggak dapat ngomong. Betul. Tapi Pak Lamsen juga sama gitu, ngomong terus nggak kasih Iya. orang lain kesempatan, ya sama aja. Silakan. Iya, Ditanya saya gantian. jawab singkat, jelas, sudah Artinya cukup. gini, Pak Lamsen lucu dong gitu kan, bilangin orang tapi dia sendiri rupanya yang lebih parah gitu. Dari tadi Gus Sandi Silakan, mau ngomongnya saya nggak diam dapat nih, ngomong tuh. diam saya. Oke, silakan Siapa Gus Sandi. Iya. Biar kakek sama cucu aja lah ya, aku nggak ikutan nih. Gini Pak Lamsen, yang namanya diskusi itu siap berbeda pendapat. Kalau satu suara itu namanya paduan suara. Pak Lamsen ini anak-anak aja. Kalau ganti bilang kalau udah ganti, ya udah. Saya Ya, ngomong. Betul. Ya, ngomong aja. Sandi. Tapi jangan mengajarkan ajaran kita orang lain. Saya setuju pendapatmu. Ajarkanlah, diskusikanlah ajaran Al-Qur'anmu. Saya gitu juga. Karena Ya. saya ini baru lahir kemarin tidak bisa memahami dan menyalah-nyalakan Al-Qur'an dan Alkitab. Sama kamu dengan saya juga. Begitu Gus Sandi ya? gini loh Pak Lamsen, ini bukan mengajarkan, tetapi mendiskusikan. Wah, kalau mengajarkan itu loh, di ruang kelas sana loh, kita itu mendiskusikan. Kalau memang kita siap berdiskusi, itu harus punya kebesaran jiwa, siap berbeda pendapat. Kalau nggak siap diskusi, ya nggak usah diskusi, Pak Lamsen. Iya betul. Diskusikan apa yang kamu pahami. Kamu bilang diskusi tapi mengajarkan, membuat pertanyaan yang bukan yang tidak bisa dijawab oleh Alkitab dan saya. Ajarkanlah Al-Quran, mendiskusikan Al-Quranmu. Ini loh kata Al-Quran bagaimana ini bagaimana. Saya terima, saya senang. Tapi kalau Alkitab saya, kamu otak-atik dengan membuat pertanyaan-pertanyaan ngeledek, kan menyakitkan itu namanya Gus Sandi. Saya Yang merasakan, mana? bukan kamu merasakan. Ya, Coba, saya merasakan. Kamu rasa senang, ketawa kamu. Gitu Coba, Gus Sandi. Yang bagus itu, Gus Sandi tunggu dulu, gantian. Yang bagus itu Gus Sandi, bagaimana supaya rasa senang teman kita diskusi ini. Kalau menyakitkan itu ya menyalah-nyalahkan atau mendiskusikan kitab orang lain, pokoknya menunjukkan kejelekannya lah, pokoknya rusaklah ajaran Alkitab gitu ya. Itu menyakitkan Gus Sandi. Jadi lebih enak ajarkan Al-Qur'anmu. Ini ceritanya, Iya. begini ceritanya. Coba mana pertanyaanku yang meledek yang mana? Yang mana yang meledek? Hampir semua. Sudah lupa saya semua pertanyaan meledek. Kalau semua, kasih contoh satu saja yang meledek. Meledek atau ngajak berpikir? Loh. Pertanyaanmu gini. Ya, coba yang mana? Yesus berdoa Baca. kepada Bapak yang mana? Alkitab tidak mengajarkan itu kok, tidak ada. Kenapa ditanya seperti itu? Enggak ada begitu ajaran Alkitab. Ya Alkitab tinggal itu jawab mengajar aja kan. berbaik moral. Loh. Itu pertanyaan ledek itu. Aku itu bertanya selalu berbasis data, Pak Lamsen. Yesus berdoa dengan doa Bapa kami, bersujud bersyukur pada Bapa Tuhan dan langit dan Sudah bumi. dikasih tahu berpuluh-puluh kali, kamu nanya itu terus. Jadi kan ngeledek namanya itu. Aku udah bilang Yesus itu memberikan contoh kepada saya. Tidak ada bapaknya, siapa bapaknya? Beginilah kamu maka- berdoa, kan gitu dia bilang. Saya jawab, Itu- tapi kamu tanya lagi, bolak-balik tanya lagi, besok lagi tanya lagi tuh. Kan ngeledek namanya itu. Tapi Sekarang kamu saya tak pernah mengajarkan Al-Qur'anmu. Sekarang saya tanya sama Pak Lamsen, adakah tema diskusi yang selama ini berjalan itu bukan sesuatu yang diulang-ulang? Ada yang benar-benar baru? Biasa kayak gitu Pak Lamsen, mendiskusikan tema yang berulang-ulang. Betul, Tetap ses- betul, kamu itu betul. Tapi kalau seperti ini, kamu dengan saya bolak-balik itu kamu tanya terus. Apa nggak bosan saya dengarnya itu? Bosan saya dengar itu. Saya sudah kasih tahu, tanya lagi, dikasih tahu, tanya lagi itu. Apa enggak? Heran saya lihat kamu Gus Sandi. Padahal kamu itu kan orang, Teman-teman ambil alih dulu, ini kamu orang lagi hukum, kan? lagi ada Berarti tamu, nggak nanti boleh aku masuk bertanya lagi. ya. Kalau kami mau bertanya untuk kebenaran kan, siapa kan tahu kami malah ke sana kan. Boleh bertanya 1-2 kali boleh kalau belum jelas. Ini kemarin ditanya, ini Ya lagi kan, tanya. Terus mana lagi tanya, mungkin sudah kami dijawab, meyakini bolak-balik, Pak. bolak-balik tanya. Jadi
Jadi Opung, bagaimana kami tidak bertanya lagi kalau kami belum paham kan? Siapa kan tahu setelah kami paham kan kami meyakini ajaran Bapak. Ya sudah lah, kalau sudah nggak paham lagi ya sudah tinggalkan. Begitu ajarkan Loh, Al-Quranmu. harus paham dong agar kami meyakini Tuhan yang benar. Bapak ini gimana sih? Kalau ada murid bertanya sama guru, itu namanya murid yang kreatif, yang produktif. Iya. Kalau murid yang nggak tahu yakin apa enggak, paham enggak, Alkitab, tidak mampu lagi memahami Alkitab. Kalau sudah jadi berarti orang Islam nggak boleh selamat begitu. Misalnya ajaran Islam itu nggak selamat. Terus iya, oke. Islam itu nggak selamat. Oke, saya ikuti alur berpikir Bapak. Kita mau cari selamat di Kristen. Kita mau cari selamat di Kristen. Tapi masih ada. Sabar, Pak. Mana ini waktunya saya dulu. Nah, sekarang kita mau cari kebenaran di Kristen. Tapi ada yang mengganjal, yang belum kami pahami dan harus kami tanyakan. Sehingga ketika dijawab, kami akan memahami dan kemudian kami akan meyakini. Lah, bagaimana mau kami yakini? Kami mau bertanya, Bapak marah-marah kerasukan Roh Kudus dari tadi nggak mau berhenti. Gimana dong? Pak Lamson baperan. Diskusi aja marah. Iya, ngegas. Once again, I try.